فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita Al-Mawqifah fi ilmi mustalahil hadis. Qala adabul muhaddits, adab-adab ahli hadis. Dan ini perkara yang penting, yaitu seorang penuntut ilmu hadis perlu mengetahui adab-adabnya, dan tanpa adab seorang talib al-hadis la yuflih, tidak bisa beruntung. Walaupun dia memiliki hafalan yang kuat. Dan telah ditulis dalam pembahasan ini oleh Khatib dalam Faqih al-Mutafaqqih. Al-Faqih wal-Mutafaqqih secara luas. Jadi kita ambil qala tashihun niyati min talibil ilmi muta'ayyin. Yang pertama, meluruskan niat dari penuntut ilmu adalah perkara yang mesti, perkara yang wajib, yang seharusnya. Karena dia adalah ibadah. Maka ini perkara yang paling pertama yang wajib bagi thalibu ilmi hadis untuk meluruskannya, itu meluruskan niat. Faman talabal haditha limukatharatin aw mufakharatin aw liyarwi aw liyatanawala alwadha'if aw liyusna alayhi wa ala ma'rifatihi faqad khasira. Maka siapa yang menuntut ilmu hadis untuk berbangga-bangga, untuk berbanyak-banyakan, dan untuk agar dia bisa meriwayatkan dan diadakan majelis untuknya, atau untuk meraih pekerjaan, profesi, wadhaif, yang dijadikan sebagai sumber penghasilan dan pendapatan, atau agar dia dipuji atasnya dan atas keilmuannya, maka sungguh dia telah merugi. La syak. Ketika niatnya yang buruk, maka dia telah merugi. Wa in talabahu lillahi walil amali bihi walil qiraati walil qurbati bi kasratis shalah ala nabihi sallallahu alaihi wasallam walinaf'in nasi faqad faza. Tapi apabila dia menuntutnya, menuntut ilmu hadis karena Allah dan untuk beramal dengannya, dan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia membaca hadis pasti dia akan memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memberi manfaat kepada manusia. Man istata'a ayyam fa'an nas falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk memberi manfaat kepada manusia, maka hendaknya dia lakukan itu. Dan bahkan pengajar yang mengajarkan ilmu terkadang lebih banyak mengambil manfaat daripada thalib. Maka sungguh dia telah beruntung, dia telah sukses. Dan sebagaimana disebutkan dari Imam Ahmad, bahwasanya siapa yang menuntut ilmu hadis atau menuntut ilmu liraf'il jahl an nafsihi, dengan tujuan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, dan dari manusia,
Jadi Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala mengumpulkan secara ringkas di sini apa yang bergejolak di dalam qalbu para tulab ilmu hadis. Baik itu dari niat-niat yang rusak dan niat-niat yang baik. Maka siapa yang pertama dari niat-niat yang rusak, maka dia akan merugi dan sengsara dan tidak bermanfaat baginya ilmunya. Dan siapa yang golongan yang kedua, dia dari niat-niat yang baik, maka dia akan beruntung, maka dia akan sukses dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa in kanat an-niyyah mamzujatun bil amrayni fal hukmu lil ghalibi. Tapi apabila niat itu bercampur dari dua sisi, ada yang buruk, ada yang baik, maka hukumnya adalah yang paling mendominasi pada dirinya. Dan sepatutnya bagi dia untuk mujahadatun nafs, yaitu melawan jiwanya dan berusaha dengan segenap kemampuannya untuk menjauhkan niat-niat yang buruk dan berusaha untuk meniatkan niat-niat yang baik dalam perjalanannya menuntut ilmu hadis. Yaitu kadang niatnya ke dunia dan kadang niatnya ke akhirat. Makanya dia melawan jiwanya dan senantiasa meluruskan maksud dan niatnya. Kapan dia lebih mendominasi kepada perkara dunia, maka dia akan binasa. Dan kapan dia lebih mendominasi kepada akhirat dan karena Allah, maka dia akan beruntung. Wa in kana talabuhu li faratil mahabbati fihi ma qat'in nadhari anil ajri wa an bani adam fa hadha katsiran ma ya'tari talabatal ulum fala alla niyata ayyarzuqaha Allahu ba'du. Dan apabila tindakannya menuntut ilmu itu karena sangat cinta, senang pada ilmu tersebut, karena senang pada ilmu hadis. Dan ini jenis berikutnya. Dan tidak memberikan perhatian tentang pahala dan tentang anak Adam, pujian manusia dan seterusnya. Maka ini sering timbul pada penuntut ilmu, para penuntut ilmu. Maka barangkali niat akan Allah rezekikan setelah itu. Wa aidan faman talabal ilma lil akhirati kasahul ilmu khasyatan lillah. Dan juga siapa yang menuntut ilmu akhirat, menuntut ilmu karena akhirat, maka ilmu akan mengenakan dia sifat khasyatulillah, khasyah, takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah. Wastakana wa tawadhu, dan dia akan merendah dan bertawadu, rendah hati, rendah diri. Dan juga makna tawadu adalah menerima kebenaran walaupun yang mendatangkannya adalah orang yang paling rendah dari siapapun dia. Wa man talabahu lid-dunya takabbara bihi wa takassara wa tajabbara. Dan siapa yang menuntutnya karena untuk perkara dunia, karena dunia, maka dia akan menjadi sombong dan merasa berbanyak, takatsar, merasa yaitu berbanyak-banyak dan bangga dengan banyak-banyakan dari hadis dan ilmu, dan menjadi diktator. Wasdara bil muslimin al-am, dan dia pun meremehkan kaum muslimin secara umum. Wa kana akibatu amrihi ila sifalin wa haqaratin, dan adalah kesudahan urusannya kepada kerendahan dan kehinaan. Dan juga dia akan menolak kebenaran ketika datang dari orang yang dianggap remeh dan rendah. Sombong. Batarul haq wa qamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan kapan dia terjatuh dalam kesalahan kemudian diingatkan, terlebih lagi apabila yang mengingatkannya adalah orang yang dia rasa di bawah dia, maka dia pun sombong dari mengakui. Dan dia anggap bahwasanya mengakui
kebenaran dari orang yang di bawahnya tersebut adalah menjatuhkan martabat dia. Nah, karena kesombongan dia. Dan ini tidak lain karena niat yang buruk dan jiwa yang rendah. Sehingga dia pun menganggap kembali kepada kebenaran itu adalah kehinaan dan kerendahan. Padahal kebalikannya, kembali kepada kebenaran dan menerima kebenaran itu adalah kemuliaan dan keagungan terhadap jiwa. Tapi ini tidaklah bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul ikhlas dan tidak menginginkan ketinggian di atas permukaan bumi dan tidak pula kerusakan. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Atau wal aqibatu lit taqwa. Itulah negeri akhirat kami jadikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas permukaan bumi, tidak pula kerusakan, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Falyahtasibul muhadditsu bihadithihi, maka hendaknya muhaddits itu orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis itu ihtisab dengan hadisnya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadis yang dia sampaikan dan dia pelajari dan dia kaji dan seterusnya. Raja'ad dukhul fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan masuk dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddara di sini naddarallahu mar'an. Mungkin sakot di sini naddarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha ila man lam yasma'ha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berseri-seri wajah seseorang yang mendengar ucapanku, lalu dia menghafalnya, lalu menunaikannya atau menyampaikannya kepada siapa yang belum mendengarnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan selainnya dari hadis Zaid bin Thabit. Dan juga datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Jubair bin Mut'im dan Abu Darda serta Anas. Sebagai dalam tahqiq di sini. Waliyabdula nafsahu di talabatil akhyar, dan hendaknya dia mencurahkan jiwanya untuk para penuntut ilmu yang baik-baik. Itu orang yang layak untuk menerima hadis tersebut. Jangan disampaikan kepada ahlul bidah. Jangan juga disampaikan kepada orang-orang buruk dan jelek. Karena itu sebagian ada yang mengkritik Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis tentang hadis yang paling keras yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiksa dengannya disampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf. Sementara Hajjaj bin Yusuf diketahui bagaimana dia. Itu dijadikan argumentasi untuk pembenaran terhadap perbuatan dia. Yaitu dan tidak ditempatkan pada tempatnya. La siyama idza tafarrada, terutama apabila dia datang menyendiri. Waliyamtani ma'al harami wa taghayyurid dhihn, dan hanya dia berhenti ketika dia telah haram, telah mencapai usia kepikunan, usia tua renta, dan perubahan dalam ingatan. Sudah terjadi perubahan pada dirinya, maka hendaknya dia berhenti dari menyampaikan hadis. Khasyatat ikhtilaf, khawatir kalau sudah tercampur dan sudah kacau balau hafalannya. Jangan sampai dia menyampaikan sesuatu yang sudah tidak sesuai lagi dengan hadis yang benar. Dan berapa banyak dari rawi yang akhirnya tidak diterima lagi hadisnya setelah itu, dan dibuang seluruh hadisnya karena tidak bisa dibedakan mana yang dia meriwayatkannya dalam kondisi masih lurus ingatannya dan mana yang sudah dia riwayatkan dalam keadaan sudah bercampur dan berubah hafalannya. Sehingga akhirnya karena tidak bisa dibedakan satu kali tidak diterima. Dikatakan dhaif, mukhtalif. Tapi dari ahli hadis yang berhenti ketika dia telah merasakan perubahan pada hafalannya, demikian yang dia telah sempat mewasiatkan kepada keluarganya, kapan kamu lihat bahwasanya hafalan saya sudah berubah dan tidak karuan lagi, maka tahan saya dari tahdits, maka selamat hadisnya. Hadis-hadis yang telah dia sampaikan sebelum dia mukhtalif
itu tetap diterima. Nah, dan tidak tercampur dengan kondisi mukhtalid. Kecuali ada beberapa yang mereka bisa bedakan, yaitu siapa yang meriwayatkan di tahun ini dan itu, atau dari perawi ini dan itu, atau di negeri ini dan itu, hadisnya mustaqim. Ketika itu dia menyampaikan dalam kondisi yang masih segar hafalannya. Tapi ketika dia pada umur sekian atau pada waktu ini dan itu atau di negeri ini dan itu dia telah berpindah, yang meriwayatkan di sini tidak diterima lagi. Kenapa? Ketika itu dia telah tercampur hafalannya, sudah berubah hafalannya, tidak lagi seperti dulu, sehingga dilihat. Nah, ini ketika bisa dibedakan, alhamdulillah masih bisa disaring. Tapi kalau tidak bisa, hadis tidak bisa membedakan, maka satu kali ditolak. Dan ini bentuk kehati-hatian dan selektif mereka dalam menyaring hadis-hadis. Wal ya'had ila ahlihi wa ikhwanihi hala sihhatihi annakum mata ra'aitumuni taghayyartu famna'uni minar riwayah. Dan hendaknya dia memberikan wasiat kepada keluarganya dan teman-temannya ketika dia masih dalam kondisi sehat, bahwasanya kapan kalian melihat aku telah berubah, maka laranglah aku dari menyampaikan riwayat. Dan ini seperti yang dilakukan oleh Jarir bin Hazm. Dia pada akhir hidupnya mukhtalid, tercampur hafalannya, tapi tidak memudaratkan. Kenapa? Karena mereka telah menghalang dia, melarang dia untuk menyampaikan hadis setelah dia mukhtalid, telah tercampur hafalannya. Sehingga selamat riwayat-riwayatnya yang dulu. Faman taghayyara bi su'i hifdhin walahu ahadits ma'dudah qad atqana riwayataha fala ba'sa bi tahdithihi biha zamanu taghayyurihi. Maka barang siapa yang sudah berubah dengan buruknya hafalan, tapi dia punya hadis-hadis sedikit, ma'dudah, berbilang cuma sedikit, dan dia telah memungkinkan periwayatannya, maka tidak mengapa dia menyampaikannya di zaman dia telah berubah. Dia mungkin walaupun di zaman dia telah berubah, tidak berubah apa yang dia sampaikan, maka tidak mengapa. Di sini tagayyur qalil, sedikit, tidak parah. Nah, tidak parah perubahannya, dan hadis-hadis yang dia riwayatkan itu sedikit sehingga dia bisa memungkinkannya dan dia bisa sampaikan sebagaimana sebelumnya. Maka mereka masih memberikan kelapangan di sini, tetap diterima. Wala ba'sa bi ayyujiza marwiyatihi hala taghayyurihi, dan tidak mengapa dia memberikan ijazah ketika dia telah berubah, karena ijazah itu hanyalah memberikan ijazah dari tulisan yang tidak berubah, yang sudah ditulis sebelumnya dalam kondisi dia belum berubah. Dan ketika berubah yang sedikit, tidak mengapa untuk dia memberikan ijazah, bahwa saya ajaztu fulan ayyarwiya anhi an kutubi, aku berikan ijazah kepada fulan untuk meriwayatkan dariku dari kitab-kitabku ini. Fa inna usulahu madbutatun ma taghayyarat, karena sumbernya madbutah, telah madbut, telah terjaga, tidak berubah. Wa huwa faqat wa iya ma ajaz, dan dia telah menghafal apa yang dia ijazahkan, bolehkan. Fa in ikhtalata wa kharifa umtuni minal akhdil ijazati, tapi kalau dia sudah bercampur parah dan kharifa telah pikun, itu sudah tidak karuan apa yang dikatakan. Mungkin yang dia sampaikan, yang dia datangi, dia tidak tahu siapa yang datang, dia sudah lupa muridnya atau bukan, baru datang, saya berikan ijazah. Nah, ini kan orang yang sudah pikun dan sudah tua, ketuaan dan seterusnya, maka dilarang mengambil ijazah darinya, tidak dianggap juga. Kemudian beliau melanjutkan adab berikutnya, insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya insyaallah. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.